Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya. Nah, di video kali ini sedikit berbeda nih. Nah, di sini kita akan membahas tentang penggunaan alat kontrasepsi dan tentunya sangat banyak manfaatnya untuk kamu yang sudah menikah ya. Tetapi di pembahasan kali ini itu dikhususkan untuk usia yang 18 tahun ke atas dan juga kamu yang sudah menikah. Apabila kamu berusia di bawah 18 tahun, sebaiknya tidak melihat video ini. Nah, perencanaan keluarga adalah merupakan poin penting yang harus dipersiapkan setelah kamu menikah. Dengan perencanaan keluarga yang matang, pasangan bisa mengembangkan diri dan juga karir. Kemampuan untuk merencanakan kehamilan, termasuk memilih kontrasepsi, juga dipercaya dapat meningkatkan kesehatan mental dan kebahagiaan bagi perempuan atau pasangan kamu. Di sisi lain, kasih sayang dan kebutuhan finansial untuk anak bisa dimaksimalkan. Sesuai dengan tema, meningkatkan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi guna mencapai Indonesia sehat. Pada peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 26 September 2019 menjadi momentum yang tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga. Nah, sebenarnya apa sih itu alat kontrasepsi? Kontrasepsi adalah cara atau alat yang digunakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Seorang wanita bisa mendapatkan kehamilan apabila sel sperma bertemu dengan sel telur. Nah, seperti ini ya. Di sini ada sel telur dan juga sel sperma. Nah, seorang wanita bisa mendapatkan kehamilan apabila sel sperma bertemu dengan sel telur. Nah, penggunaan alat kontrasepsi akan mencegah sel telur dan juga sel sperma itu bertemu. Kemudian, menghentikan produksi sel telur dan juga menghentikan penggabungan sel sperma dan sel telur yang telah dibuahi yang menempel pada lapisan rahim. Nah, kapan sih alat kontrasepsi itu digunakan? Alat kontrasepsi digunakan ketika hendak melakukan hubungan intim atau berhubungan badan dengan pasangan kamu. Cara pemakaian alat kontrasepsi bergantung pada jenisnya. Setiap jenis alat kontrasepsi pun memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Sebenarnya alat kontrasepsi itu banyak macamnya atau jenisnya. Dan berikut ini beberapa di antara contohnya. Yang pertama adalah kontrasepsi alami. Cara ini dilakukan dengan menghitung masa subur wanita secara manual melalui perhitungan siklus menstruasi. Metode ini bisa dilakukan dengan pemeriksaan suhu tubuh, perubahan pada cairan vagina, hingga menghitung menggunakan kalender. Yang kedua adalah pil KB. Nah, pil KB menjadi alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan. Pil KB ini mengandung hormon estrogen dan progesteron yang berfungsi untuk mencegah terjadinya ovulasi. Yang ketiga adalah kondom pria. Alat kontrasepsi ini dipasang pada alat kelamin pria untuk mencegah masuknya sperma ke dalam vagina ketika sedang berhubungan. Kemudian yang keempat adalah KB suntik. Alat kontrasepsi berupa suntik terbagi ada dua jenis nih, yaitu KB suntik yang memiliki jangka waktu 3 bulan untuk mencegah terjadinya kehamilan dan juga KB suntik yang hanya bisa bertahan selama 1 bulan. Nah, metode ini disinyalir lebih efektif dibandingkan dengan mengkonsumsi pil KB. Akan tetapi, harganya relatif lebih mahal dan tidak memberikan perlindungan maksimal terhadap penyakit menular seksual. Kemudian yang kelima adalah implan. Alat kontrasepsi jenis ini memiliki bentuk dan seukuran batang korek api dan dimasukkan ke dalam bawah kulit, biasanya pada lengan bagian atas. Nah, KB implan akan mengeluarkan hormon progestin secara perlahan dan bisa mencegah terjadinya kehamilan hingga 3 tahun. Yang keenam adalah IUD. IUD merupakan singkatan dari intrauterine device, memiliki bentuk seperti huruf T.
Alat KB ini dipasang pada rahim untuk menghalangi sperma dari proses pembuahan. Yang ketujuh adalah kondom wanita. Kondom wanita merupakan alat kontrasepsi berupa plastik yang dipasang menyelubungi vagina. Nah, karena di sini ada kondom untuk pria, maka kita akan membahas tentang kondom pria ini ya. Kondom pria merupakan alat kontrasepsi dipasang pada alat kelamin pria untuk mencegah masuknya sperma ke dalam vagina ketika sedang berhubungan seksual atau badan. Nah, kelebihan dari kondom adalah harganya yang mudah terjangkau, memberikan perlindungan dari bahaya penularan penyakit infeksi menular seksual, dan sangat mudah didapatkan. Namun, alat kontrasepsi ini hanya bersifat sekali pakai saja, jadi tidak bisa dipakai secara berulang kali. Nah, kondom sutra dilengkapi dengan pelumas khusus yang memperpanjang durasi keintiman Anda dan juga pasangan. Jadi penggunaan kondom sutra ini sudah ada kandungan pelumasnya juga. Kondom sutra adalah kondom impor yang seluruhnya lulus uji elektronis dan memenuhi standar mutu internasional atau ISO 4074 untuk menjamin kenyamanan dan juga keamanan. Kondom sutra ini berupa kondom transparan, lurus, dengan ujung penampung sperma, berbahan dasar karet lateks alami dengan lubrikan khusus yang bisa bikin tahan lama ketika berhubungan, dan kondom ini berdiameter 52 mm. Nah, di mana sih cara mendapatkan alat kontrasepsi ini? Alat kontrasepsi kondom pria bisa dibeli di apotek dan juga minimarket ya, atau swalayan-swalayan yang sudah ada. Sedangkan untuk alat kontrasepsi wanita bisa mendapatkannya di puskesmas, klinik, bidan, ataupun rumah sakit yang terdekat. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi nih tentang keuntungan menggunakan kondom ketika berhubungan badan atau berhubungan seksual. Yang pertama, bisa mencegah infeksi menular seksual atau IMS. Infeksi menular seksual adalah penyakit yang ditularkan melalui alat kelamin dari kegiatan seks secara vaginal, oral atau melalui mulut, dan juga anal atau melalui dubur. Nah, peluang terjadinya infeksi penyakit tersebut bisa disebabkan karena tidak memakai kondom sama sekali atau salah dalam memasang kondom. Supaya tidak tertular infeksi dari virus, bakteri, atau jamur, pastikan kamu memakai kondom sesuai petunjuk pada kemasan dan tidak menggunakannya secara berulang. Kemudian yang kedua adalah meminimalkan cedera saat berhubungan seksual. Ada banyak jenis cedera ya yang bisa terjadi saat berhubungan seks, misalnya genital burning, yaitu panas pada penis atau vagina. Kemudian terjadi juga nih, bisa saja terkena vaginal tears yang berupa nyeri atau fraktur penis, yaitu penis patah. Cedera kelamin rata-rata dipengaruhi oleh gerakan saat berhubungan seksual yang terlalu kencang dan kuat. Apabila memakai kondom, Anda dapat mengantisipasi cedera tersebut. Jumlah cairan pelumas yang banyak pada lapisan kondom dirancang untuk melancarkan proses penetrasi sehingga resiko cedera kelamin jadi lebih rendah. Yang ketiga adalah menurunkan resiko kehamilan. Memakai kondom yang tepat dan benar selama berhubungan seks dapat mencegah resiko kehamilan yang tidak diinginkan hingga 98%. Cara kerja kondom adalah mencegah cairan sperma masuk ke dalam rahim. Hanya saja efektivitas kondom bisa berkurang apabila pemasangan tidak tepat atau terjadi kebocoran pada lapisan kondom. Nah, untuk mencegah kehamilan, pilih kualitas kondom terbaik yang belum kadaluarsa. Pakai kondom sebelum terjadi kontak genital dan beri ruang 1-2 cm untuk proses ejakulasi. Yang keempat adalah mengontrol ereksi. Manfaat memakai kondom saat berhubungan seksual dapat membantu mengontrol terjadinya ereksi pada penis. Pria yang kesulitan mempertahankan ereksi dapat menggunakan kondom supaya ereksi terjadi lebih tahan lama. Ereksi yang bertahan lama dinilai bisa memperpanjang durasi berhubungan seksual sampai mencapai klimaks. Yang kelima adalah ekstra kontrasepsi.
Kondom dapat bertindak sebagai lapisan kontrasepsi tambahan dengan skala efektivitas hingga 99%, terutama jika pasangan wanita sedang menggunakan alat kontrasepsi sejenis pil KB, suntik, implan, atau IUD. Yang keenam adalah meningkatkan gairah seksual. Kondom memang dirancang sebagai alat pengaman berhubungan seks yang nyaman digunakan. Selain menekan risiko kehamilan dan infeksi menular seksual, kondom bermanfaat dalam meningkatkan sensasi dan gairah bercinta. Yang ketujuh adalah penetrasi bertahan lama. Memakai kondom bisa menjadi solusi sederhana untuk meningkatkan kualitas kehidupan seks bersama pasangan kamu. Manfaat memakai kondom saat berhubungan seks dinilai lebih efektif dalam memperpanjang durasi penetrasi. Dan kekurangannya pemakaian kondom bisa saja ya, karena tidak pas penggunaannya bisa saja kondom menjadi bocor. Dan yang paling utama adalah kondom hanya bisa digunakan satu kali saja, jadi tidak bisa digunakan secara berulang. Harus menggunakan kondom yang baru apabila kamu melakukan hubungan seksual kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.